Kita akan melihat Efesus pasal yang keempat sekarang. Begitu hebat firman Tuhan ini, saudara, di dalam pernikahan kita. Masih bicara tentang tempat tidur, ya, masih bicara tentang tempat tidur. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 mulai. Mulai hari ini saya berikan saudara keyakinan bahwa apapun, kalau saudara baca Alkitab dan ada bicara soal keluarga, soal sesama anggota tubuh itu selalu bicara soal keluarga. Walaupun topiknya tidak soal keluarga. Nah, contohnya ayat ini, ayat 25 sudah. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, firman ini sangat indah, saya sampai terheran-heran. Pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini, saya kagum. Karena kita sesama anggota, jangan ada dusta. Saudara, ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang menyakitkan hati. Ada banyak. Kalau kita pernah ditipu orang, apalagi yang nipu itu teman baik, sakit nggak? Pasti sakit. Kita pernah mengalami kerugian, misalnya rumah kita terbakar, pabrik kita bangkrut misalnya, apa saja yang tidak enak, tidak baik, sakit. Tapi dengar anak-anak Tuhan, khususnya saudara yang belum menikah, supaya saudara ingat firman ini kalau menikah. Hal yang sangat menyakitkan hati itu kalau suami istri berdusta. Jawab iya atau tidak? Tidur satu tempat tidur, dusta, itu sakitnya luar biasa. Suami istri, belajarlah untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran ini. Buanglah dusta, berkatalah benar. Di dalam pernikahan, siapa bisa jawab? Kapan suami istri itu berdusta? Ketika ada apa? Ayo, kapan suami istri berdusta? Kalau ada dosa. Begitu ada dosa dalam pernikahan kita, langsung dusta, kita jadi perisainya. Itu sebuah kejahatan, saudara. Maka itu tadi kita sudah belajar, tiang utama rumah tangga apa? Kepercayaan. Laki-laki kita harus tahu, laki-laki tergores hatinya, seret gitu aja, nggak dalam, tergores. Mungkin 3 hari 4 hari sembuh. Goresan yang sama dialami perempuan, belum tentu 3 tahun sembuh. Ya atau tidak? Nah, maka itu ketika setan masuk dalam pernikahan, tidak saling mau mengampuni, maka nggak ada kasih lagi di rumah tangga kita. Sesalah apapun juga pasangan kita, tetap harus mengampuni. Ingat tadi, kepala bisa salah, tubuh bisa salah. Kita nggak bisa buat. Siapa ingat bulan April lalu, April atau Mei, yang Ibu Ainun Habibie meninggal itu bulan apa ya? Mei ya? Mei, betul. Saudara bisa bayangkan, waktu kami mengikuti berita itu, sebulan Ibu Ainun dioperasi berapa belas kali? 12 kali sebulan dioperasi. Bayangkan, itu tubuh kayak apa. Tapi lihat kasihnya Pak Habibie kepada Ibu Ainun luar biasa. Nah, sama seperti suami. Seringkali kita memakai ayat yang salah dalam Matius 19. Boleh ceraikan kalau karena zina. Nah, itu salah. Tidak. Kita tidak boleh menafsirkan ayat itu dengan cara yang salah. Kenapa tidak? Saya pakai 2 alasan. 1, kita ini apanya Yesus. Kalau di dalam hubungan suami istri, kita ini disebut apanya Tuhan Yesus. Mempelai apanya? Istrinya bukan? Oke, kita ini istrinya Tuhan Yesus. Nomor 1. Yang kedua, saya nggak hafal KUHP, kitab undang-undang hukum perkara itu saya nggak hafal. Yang hafal polisi, jaksa, hakim itu apa? Pasal-pasalnya. Saya satu pun nggak ada, nggak tahu. Tapi kalau KUHS ngelontok saya. Apa itu KUHS? Hukum, kitab undang-undang hukum surga. Itu saya hafal. Di dalam KUHS tentang perzinahan itu luar biasa. Masih ingat Matius 5? Barang siapa
Saya nunjuk ini loh. Barang siapa melihat orang lain lalu ngapain? Menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia. Lihat hukum. Ayo jujur setuek-tueknya kita. Ngerti kata itu? Maaf jangan marah. Setua-tuanya kita, selama masih punya mata bisa berfungsi dengan baik. Nah ngomong lagi, sependeta-pendetanya kita. Ngerti kata itu? Loh, ngerti enggak? Ayo dengan hukum itu, ada nggak yang lolos dari hukum perzinahan? Bayangkan, jadi buat surga berzina itu nggak harus tidur dengan seseorang yang bukan istri atau suaminya. Ngelihat saja, menginginkannya. Nah, lihat dua hal ini. Kita istrinya Yesus. Yang kedua, dengan hukum itu, ayo ngaku semua, nggak laki, nggak wedok, jujur. Nggak laki, nggak perempuan. Berarti kita semua pernah berzina tidak? Ayo jawab, nggak usah pura-pura goblok itu. Ayo kita semua pernah berzina tidak? Pernah. Nah, kalau hukum mati 19 disalah ngertikan, boleh kamu ceraikan kalau karena zina. Nah, kalau Tony pakai hukum itu kita jadi apa? Jadi cacing, tahu nggak? Kita akan dibuang oleh Tuhan Yesus karena kita suka berzina gara-gara mata kita. Jadi salah kalau boleh menceraikan karena zina, tidak. Tuhan Yesus sebagai suami tetap sayang kita dan dia mau mengampuni kita. Aminkan ini, saudara. Semua kita pernah berzina sesuai hukum surga itu. Maka itu kalau kita nggak ingin dikatakan berzina, butakan semua mata ini, baru aman. Karena nggak bisa ngelihat apa-apa, duit aja nggak bisa ngelihat. Nah, jadi Tuhan nggak pernah buang kita. Maka itu untuk membuat suami istri tetap ada kasih. Apa tadi? Mengampuni di dalam segala hal. Ampuni. Itu konsep yang penting sekali. Jadi kalau toh ada saudara sering didustai oleh pasanganmu, diapakan? Cerai. Cerai artinya mati ya, itu jangan lupa. Cerai, mati, dan gak ada lain. Saudara, jadi ketika kita bersalah langsung ampuni, bertobat, mengaku, buanglah dusta. Ayat 26. Ayat ini luar biasa. Apabila kamu menjadi apa? Ayo, menjadi apa? Marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Saya heran dengan Papa di surga. Buat saya semua marah dosa toh? Ternyata bagi Papa tidak. Ada aturan marah. Marah yang tidak berdosa itu pakai jam. Kalau apa baca Alkitabnya? Kalau matahari terbenam sudah selesai, kita nggak marah lagi. Saya heran, ini marah model apa? Ternyata saudara, yang boleh marah hanya suami istri. Jadi kalau saudara belum kawin, coba-coba marah, awas. Kalau pengen marah, kawinlah dulu. Itu arti ayat 26 ini. Loh kok bisa? Dengarkan ini baik-baik. Saudara, ini untuk suami istri. Zaman dulu, sebelum ada listrik, begitu matahari terbenam, orang-orang zaman dulu punya aktivitas apa? Tidur. Itu dia pinter kabeh anak gitu. Ya, tidur. Nah, jadi surga mengizinkan suami istri boleh marah, tapi dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Begitu terbenam mataharinya, karena kita mau naik ke tempat tidur untuk tidur. Itulah takhta surga. Jangan lupa betul, tahtanya Tuhan Yesus. Nah, waktu kita mau naik ke tempat tidur, tidak boleh sambil marah. Ini berdosa. Nah, yang mengherankan saudara, ayat ini, kalau lihat tensesnya, itu present continuous tense. Artinya berlaku
terus menerus. Tidak ada batasnya selama kita hidup. Ini hukum yang hebat sekali. Kalau ada psikiater atau psikolog, tanyakan mereka. Marah yang tidak dilampiaskan itu jadi penyakit. Betul tidak? Jadi begini suami istri, kalau mau marah dari pagi sampai sore, marahlah sepuasnya. Tapi begitu sore, berdamailah. Kok gak amin? Tidurlah. Besok bangun, lanjut ronde berikut. Sepanjang hari puaskan marah, enggak apa-apa. Matahari terbenam, berdamai. Suami istri bergurau lagi, wah luar biasa, itik-itikan lagi, uber-uberan lagi, wah terus begitu. Karena mau naik ke tahta Tuhan. Ingat itu. Saya kagum dengan hukum ini. Terus saya tanya, Papa, sampai kapan? Jawabannya, sakatokmu. Sampai kamu puas marah. Nanti lama-lama kan bosan sendiri. Hebat sekali. Boleh marah tanpa dosa. Ada jamnya. Apa yang kita dapatkan? Betapa enaknya punya Papa dan punya Tuhan semurah hati kayak begitu. Pagi sampai sore mau marah, marahlah. Sore berdamai. Kok nggak ada yang amin? Nah, inilah hukum kasih yang luar biasa. Pokoknya mau naik ke tempat tidur harus beres. Saudara, di dalam kehidupan kita, kepala dengan tubuh, ini hukum yang sangat sempurna. Saya tuh sudah bicara kebenaran ini saudara di kalangan banyak orang yang bukan Kristen, yang belum Kristen. Mereka heran kok bisa ada hukum seperti itu. Saudara, termasuk orang-orang agama apa saja. Begitu saya ngajar soal suami istri pakai hukum kepala dan tubuh, mereka itu terkaget-kaget. Dan mereka selalu tanya saya, Bapak baca buku apa? Karena kalau di kalangan Kristen saya nggak bisa baca Alkitab, tapi saya ngomong terus. Nah, sebagai orang bawa pembicara tanya, pustakanya mana? Buku apa yang Bapak bahas? Kalau mereka mendesak, saya akan ngomong Alkitab, kitab suci kami. Saudara, itu sungguh luar biasa. Oke. Kepala dengan tubuh. Tubuh boleh usul, boleh. Tapi siapa yang memutuskan? Kepala. Misalnya, saudara hari itu ngantuk dan capeknya luar biasa karena 2 malam belum tidur. Begitu saudara ingin tidur, tubuh ini ingin tidur, kepala memutuskan tetap nggak bisa tidur, kerjaan masih banyak. Tubuh bisa ngelawan, terus boikot, terus ngomel-ngomel. Kepala goblok, diajak tidur tidak mau. Nggak bisa. Tubuh nggak bisa marah. Dia harus tunduk pada kepala, walaupun capek. Tubuh nggak bisa ngambek, nggak bisa gondok, nggak bisa. Dia harus ikut karena kepalanya perintah. Sama. Misalnya suatu sore pengen sekali makan tahu campur. Yang pengen mana? Perut. Ya pengen makan tahu campur. Tapi kepala memutuskan, enggak, steak malam ini. Perutnya gimana? Ngelawan? Nurut. Apa dia terus mengkeret gitu, enggak mengelak? Enggak lucu perut kayak gitu. Perut harus ikut. Walaupun dia usul tahu campur. Kalau kepala bilang makanan lain, tubuh harus ikut. Itulah suami istri. Maka itu mengapa Tuhan memberikan hukum? Hai istri, suruh apa pada suami? Tunduk. Karena tubuh ini tunduk pada kepala. Maka itu anak laki dan laki-laki menjadi suami itu sangat berat. Ingat itu baik-baik. Menjadi istri gak banyak tuntutan. Pokoknya ngetut aja, ikut saja oleh kepalanya. Walaupun tubuh gak setuju. Misalnya tubuh gak pengen pakai baju warna hijau, tapi kepala yang menentukan. Tubuhnya ikut atau berontak? Terus gak mau pakai baju itu? Udahlah. Ayo, tubuhnya bagaimana? Ikut. Tetap pakai yang hijau karena kepalanya mau begitu.
Nah, itulah hukum yang luar biasa. Nah, kepala dengan tubuh, saudara, akan ada suatu pengikat yang namanya syaraf. Ada anak kami yang Dr. Indro, angkat tangan supaya dikenal. Inilah Dr. Indro yang sedang menangani alat dialisa cuci darah milik Betani di Nginden. Ya, jadi Betani Nginden punya alat dialisa. Betul, untuk yang mesin gratis, Indro? Iya, untuk yang mesin gratis. Sudah berjalan belum alat itu? Sudah. Untuk berapa pasien? Oh begitu. Oh enggak, maksudnya alatnya sekali 10. Oke. Beritahukan teman-teman kita, saudara, sungguh jangan sampai kena gagal ginjal. Saya ngomong sedikit. Gagal ginjal itu ngeri sekali, saudara. Biayanya sangat mahal. Nah, kenapa orang sering kena gagal? Kenapa banyak orang kena gagal ginjal? Penyebab utamanya ada banyak penyebab, tapi nomor 1, malas minum. Biasanya perempuan yang kena gagal ginjal itu. Kenapa? Karena perempuan itu malas minum. Kenapa perempuan malas minum? Kencingnya repot. Kalau laki-laki asal ngadeg jadi sudah. Nah, perempuan tidak. Itu masalahnya. Nah, tubuh kita ini 70% itu cairan. Darah yang kental itu membuat ginjal kerjanya ekstra. Kalau saudara belajar motor, tahu motor, ginjal itu karburatornya. Seringkali buntu, maka itu mesinnya berebet. Nah, tubuh juga begitu. Kalau kurang cairan, celaka. Nah, secara normal tubuh itu perlu, jangan bilang 2 liter terlalu banyak, 8 gelas ini loh. Ini kan 250 cc kali 8 pas 2 liter. Nah, kan gak repot kalau 8 gelas. Lagi sekali perempuan dengar yang malas minum, awas kamu. Nanti kamu ngerepot di keluargamu. Jadi kalau 24 jam dibagi 8, berapa jam sekali minum? Dikit, cuma 3 jam sekali. Yang sering pusing, awas ya. Saya tuh dulu suka meriksa tas-tasnya perempuan. Bukan golek apa-apa, enggak. Periksa Panadol, Decolgen, Paramex, Bodrex. Jujur, yang suka bawa itu engkau sedang bunuh diri, saudara. Memang pusing, Paramex dan sejenisnya langsung sembuh, tapi saudara tahu ginjalmu rusak. Padahal orang pusing penyebab normalnya itu sederhana, kurang oksigen. Darah nggak bawa oksigen sampai ke otak, otak terganggu. Jadi kalau saudara sering pusing, buang barang-barang itu pembunuh besar, saudara. Kalau salah dosis. Orang kurang minum, kepalanya pusing, diantem obat-obatan itu, jebol ginjalmu. Kalau saudara pusing, tidurlah setelah minum air ya. Karena O2 dari udara sudah rusak, sudah kotor. Apalagi udara Surabaya, kotor sekali. Jadi O2 paling bagus itu dari air, ada H2O. Minum ya, rebah tanpa bantal, supaya langsung oksigen naik ke otak. 5 menit, 10 menit maksimal kalau saudara sibuk. Cukup bener. Kalau perlu kakinya diangkat, kasih agak tinggi supaya darah cepat naik. Percayalah, ginjal saudara akan pulih. Dr. Indro, terima kasih kamu ada di sini. Ya, kita bersyukur pada Tuhan Betani punya alat dialisa itu untuk cuci darah. Jadi jaga diri ya, masing-masing kesehatan itu penting sekali. Ya, saudara, saya mau beritahu, yang hobi flu, sering kena flu, saya mau beritahu saudara, karena sarapanmu, sarapan itu pagi bukan, selalu yang goreng-gorengan, merusak sekali. Minyak itu merusak, saudara, sangat merusak. Apalagi pagi, jangan makan gorengan. Berbahagialah orang tua yang bisa membuat anak-anaknya suka yang direbus atau dikukus. Itu sehat sekali. Anak-anak saudara jangan biasakan makan gorengan. Saudara lihat angka stroke sekarang makin turun usianya. Tahun-tahun terakhir ini anak-anak umur 2 bulan kena stroke. Kenapa? Di dalam penelitian, karena kadar lemaknya terlalu tinggi. Karena sejak umur 5 tahunan sudah hobi makan gorengan. Itu numpuk di pembuluh darah. Hati-hati, apalagi goreng-gorengan di pinggir jalan, kita nggak tahu minyaknya apa, berapa kali dipakai, ngeri sekali. Saya ulangi lagi, hindari sebanyak-banyaknya gorengan.
Kalau anak-anak nangis biarin, kecapean berhenti sendiri. Jangan dituruti. Sekolah juga gitu, ngeri saudara. Saya tuh kok lihat sekolah-sekolah yang jualan di luar sekolah itu, pakai pewarna apa, minyak apa, ngeri sekali. Berbahagialah saudara kalau bisa membawa anak-anak itu makanan dari rumah. Beritahu, ngeri sekali, jahat sekali. Nah, ya, oke, saya berhenti dulu. Kalau enggak jadi ngomong kesehatan malam ini, ngomong soal keluarga. Oke, kembali masalah keluarga. Nah, salah satu yang saya paling tertarik dari semua metabolisme tubuh kita yang Papa buat, itu namanya gerak refleks, saraf refleks. Saya kagum sekali pada refleks ini. Betul tidak, saudara? Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan buat kita terus dia lupa membuat saraf refleks. Saya nggak bisa bayangkan. Nah, refleks itu hebat sekali kerjanya. Saudara, orang itu tinggi maupun pendek, ternyata satu kali jalan itu sama, waktunya sama. Contoh, seperti peredaran darah. Begitu darah keluar dari jantung setelah dicuci, dibersihkan oleh paru-paru, dipompa, maka ketika dia keluar dari jantung dan dibawa ke seluruh tubuh untuk mutar kembali sampai jantung, itu rata-rata 21 detik. Maka itu apabila tekanan darah lewat jantung itu terganggu, kecepatan atau kelambatan, maka orang itu bermasalah kesehatannya. Nah, itulah keadilan Bapa kita di surga. Orang tinggi maupun orang pendek harus sama, 21 detik. Nah, begitu pula syaraf. Dari ujung kaki misalnya, jempol kaki kita nyentuh api, darah itu kurang dari 1 detik, dia sudah 2 kali balik. Jadi begitu jempol nyentuh api, dia bilang panas, itu langsung naik. Otak menerima perintah ada panas, dia ngolah, tarik, dia balik lagi, tarik. Bayangkan, 2 kali bolak-balik. Kagum nggak pada apa yang Papa buat? Nah, ini masalahnya. Ketika gerak itu menerima, sensornya menerima panas dari jempol kaki, ujungnya lagi ya, itu melewati berapa bagian tubuh? Kira-kira aja ya, hitung. Dari jempol, melewati ruas jari yang terakhir, terus telapak kaki, betul? Terus tumit, ya, mata kaki, terus betis, terus lutut, paha, pinggul, terus bukan punggung, pundak, leher sampai kepala. Bayangkan, dia melewati berapa banyak wilayah. Nah, kalau ada dusta di rumah tangga kita, misalnya ketika saraf itu sampai di lutut, lututnya dusta, nggak panas kok, dia bujuk gitu. Ya, dia bohong dia. Maka perintahnya kembali. Otak juga nggak buat apa-apa. Oh, nggak panas kok. Ngerti? Itu celakanya kalau suami istri berdusta. Ngeri sekali dampaknya. Kalau kita belajar anatomi tubuh manusia ini, mateng jempolmu. Betul nggak? Karena nggak ditarik, terus diem aja di situ. Karena lutut bohong, nggak panas. Maka itu ayat 25 itu luar biasa. Jangan ada dusta suami istri. Jujurlah, terbukalah. Katakan amin. Rusak rumah tangga kita kalau ada dusta. Dan sudah banyak yang terjadi. Dan ingat, setiap kali Tuhan berbicara ini, begitu kita suami istri ada apa-apa, siapa jadi korban? Anak-anak. Ingat itu. Saudara, banyak orang kagum, kami itu gak punya anak kandung, tapi kami bisa merasakan itu. Tuhan memberikan perasaan itu yang luar biasa. Nah, sekarang ini ngomong lain intermezzo. Kalau saraf refleksnya saraf Jawa, ini masalah lagi. Ngerti maksudnya? Saraf Jawa itu lambat. Orang Jawa itu pelan apa-apanya. Lihat itu penari serimpi, menari bedoyo ketawang, semuanya halus sekali. Nah, itulah orang Jawa. Jadi bayangkan ketika jempolnya nginjak api, ini refleks Jawa. Panas, rek, panas.
Terus dia jalannya pelan-pelan. Terus sampai ke saraf pusat perlu sekian menit. Sampai di saraf pusat diolah. Oh, panas. Diapa no? Yo cabuk tarikan goblok kok takok meneh. Ya tarik bodoh. Ngapain kamu tanya lagi? Nah, saudara bayangkan itu. Hebat sekali refleks itu. Nah, itulah suami istri. Kepala dengan tubuh harus ada kerjasama yang baik. Katakan amin. Tubuh bisa marah kepada kepala satu kali. Kepala bisa marah pada tubuh, bisa. Tapi harus berdamai dengan cepat. Matahari terbenam berdamai. Dan lihat kalau tidak, ayat 27. Efesus 4, masih Efesus 4, ayat 27. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan pada siapa? Setan itu. Nah, iblis itu. Jangan beri kesempatan. Karena ini bersambung. Kapan suami istri memberi kesempatan pada iblis? Kembali ke ayat 26. Kapan? Kalau dibalik. Ketika suami istri tidak mau mengampuni setelah matahari terbenam. Jadi ketika suami istri tidak saling mengampuni, sudah terbenam berapa jam matahari, maka saudara dan saya mengundang iblis nginap di rumah. Ini ngeri sekali, saudara. Saya menemukan kebenaran dalam hidup. Itu gak ada di biologinya, tapi percayalah, setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Ngerti kata-kata itu? Nah, malam ini ada suami istri yang gak mau saling ngampuni. Berarti setan saudara inapkan di rumahmu. Besok saudara bangun dan semalam suami istri gak omongan apa-apa, maka begitu saudara besok bangun, setan sudah punya buyut. Hanya dalam semalam setan bercicit sudah. Ngeri sekali. Kalau itu engkau biarkan seminggu, nggak omong-omong, nggak berdamai, sebulan, 3 bulan, maka rumah orang itu penuh dengan iblis. Bisa bayangkan? Nah, ini yang menyebabkan anak-anak nggak betah di rumah. Karena begitu rumah banyak setannya, neraka yang hadir, sudah. Suasana rumah nggak enak. Rumah yang miliaran rupiah, makanan tiap hari makanan mewah. Enak nggak tinggal di rumah seperti itu yang banyak setannya? Nggak enak, itu neraka betul. Ayo jujur suami istri, sudah berapa kali matahari terbenam saudara belum berdamai? Hari ini usir semua setan itu dan pertobatan kita masing-masing. Amin. Saling mengasihi, saling mengampuni suami istri. Inilah hukum yang luar biasa yang Bapak sediakan buat kita. Jadi jangan main-main dengan setan. Karena begitu kita beri kesempatan semalam saja, mereka sudah bekerja ngeri sekali dalam hidup ini. Rendahkan hati untuk kita saling mengampuni suami istri. Amin. Rendahkan hati untuk kita saling mengasihi. Ampuni pasangan kita. Terus begitu, tanpa habis-habisnya. Kita buka 1 Tesalonika. Kenapa love starts at home? Kenapa kasih itu dimulai dari rumah? Kita sudah belajar tadi bahwa papa mama adalah pribadi yang bisa membuat home atau house. Betul? Home itu dari papa mama, bukan dari materialnya. Nah, kita lihat sekarang. Siapa mama dan siapa papa? Alkitab ini buku yang hebat. Saudara, tidak ada buku manapun di dunia yang sempat menuliskan apa fungsi mama dan apa fungsi papa. Cuma Alkitab ini. Itu yang saya heran. Jadi ajak banyak orang diskusi dengan firman ini. Yakinkan mereka ini bukan kitab suci, ini buatan manusia, ini buku petunjuk kehidupan. Pelajari asal kita tahu bagaimana cara menyampaikan. Lihat sekarang ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Udah? 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah. 1 ramah,
di antara kamu, sama seperti siapa? Seorang ibu. Nah, jadi mama fungsi pertama ramah, kedua mengasuh, ketiga merawat anaknya. Ayat 8, demikianlah kami, mama tadi, dalam apa? Kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Fungsi mama keempat adalah kasih sayang. Maka itu sampai hari ini, semua orang di dunia sangat percaya, setiap kali ada mama melahirkan, itu taruhan nyawa. Dan ini ayatnya. Hamba-hamba Tuhan, para gembala harus jadi seorang ibu yang baik. Gak cuma pintar khotbah, tapi pintar merawat anak-anak jemaat. Anak-anak yaitu jemaat. Aku gak cuma bagi Injil, gak cuma khotbah, tapi bagi hidup kami. Itulah mama. Jadi inilah 4 fungsi mama. 1 apa tadi? Ramah. 2 apa? Mengasuh. 3 apa? Merawat. 4 apa? Menyayangi, kasih sayang. Oke, sekarang ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan Bapa di surga. 1, betapa saleh. Saleh itu artinya hidup takut akan Tuhan, yaitu kata saleh. 2, apa? Adil. 3, apa? Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Papa terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu. 2, yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat. Garis bawahi, saudara tambahkan kata mendisiplin. Jadi Papa punya 6 fungsi. Hidup takut Tuhan. Kedua apa? Adil. Ketiga apa? Tak bercacat. 4 apa? Menasihati. 5 apa? Menguatkan hati. Yang ke-6 apa? Mendisiplin. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, dari ayat-ayat ini Roh Kudus membawa saya untuk belajar. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu. Lihat ini. Menurut firman Tuhan, penasehat itu papa atau mama? Papa, ini firman. Tapi lihat fakta. Anak-anak lebih senang minta nasihat papa atau mamanya. Nah, aneh. Dari kecil anak-anak itu tahu kalau minta nasihat ke mama. Kenapa? Karena mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Anak-anak bisa manipulasi dari kecil. Mengapa Tuhan memberikan tugas yang berbeda? Bahwa bukan mama penasehat tapi papa. Sebab Tuhan tahu mama itu lemah dalam hal nasihat. Sebab mama yang tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Maka itu mama gak mungkin bisa tegas kepada anak-anak. Belas kasihan yang lebih besar. Nah, penasehat itu di tangan papa. Nasihat itu sangat mutlak untuk hidup seorang manusia. Kenapa? Dengarkan ini. Semua binatang di dunia tidak perlu diajar. Contoh, saudara kengangguran apa? Ngajari anak ikan berenang. Betul nggak? Saudara apa kengangguran ngajari anak burung terbang? Betul? Saudara nggak usah buang-buang waktu ngajari anak anjing gonggong. Semua binatang tidak perlu diajar, mereka otomatis. Ini yang hebat sekali. Tapi anak orang nggak dididik, nggak dinasehati, nggak diajar, maka anak kita jadi orang-orangan. Apa bedanya orang dan orang-orangan? Beda sekali. Nah, itu bedanya manusia. Maka itu kalau manusia nggak punya penasehat, liar sudah. Binatang tidak, karena otomatis.
Nah, ketika anak-anak butuh nasihat, ini masalahnya. Penasihatnya gak mulai-mulai. Penasihatnya gak pulang-pulang, keluyuran terus. Anak itu rusak, saudara. Fungsi kelima saya sebut. Apa tadi kelima? Ini menarik sekali kita pelajari. Maka itu Alkitab ini juga buku psikologi yang hebat, saudara. Apa yang kelima fungsi papa? Menguatkan hati. Ini hebat sekali. Saya mulai ngajak saudara berpikir begini. Siapa orang-orang tua tahu kalau anak-anak muda berkata, oh gak pede kon, gak pede kon. Kamu kok gak pede? Apa itu pede? Percaya diri, self confident. Nah, orang-orang yang tidak punya self confident atau percaya diri, pasti orang itu gak bisa jadi pemimpin. Karena dia sendiri gak bisa mimpin dirinya sendiri. Anak yang bertumbuh tanpa papa, maka anak itu jadi gak percaya diri. Dia selalu ikut arus. Maka itu kalau saudara ketemu teman-teman, anak-anak, engkau dengar ya, kalau teman-teman di sekolah mengajarkan pada banyak orang tua. Orang tua jangan segan-segan buka pintu rumahmu untuk teman-teman anak-anak saudara sering main ke rumah. Kenapa? Kalau engkau anak-anak, ajari anak-anak kita. Saya selalu mengajari anak-anak, banyak orang tua begitu. Beritahu pada anak-anak saudara, kalau mereka lihat teman-temannya, ada temannya murung di sekolah selama berapa hari terakhir, pasti ada apa-apa di papa mamanya. Dekati teman anak itu, suruh main ke rumah. Saudara, di dalam banyak kasus yang saya temui, banyak anak-anak itu pulih ketika mereka main di rumah orang tua temannya, di mana orang tuanya harmonis. Anak-anak itu betah di situ, ya atau tidak? Teman anak-anak kita. Kenapa? Ada surga di situ. Mereka sering main karena di rumah mereka ada neraka. Nah, anak-anak yang tidak betah di rumah, tidak pede karena gak ada figur yang menguatkan hati, yang mendorong, kamu bisa nak, kamu bisa. Nah, itu di tangan papa. Secara konkret, dengar ya, ini hebat sekali waktu Roh Kudus mbak saya meneliti. Semua anak baik laki maupun perempuan setelah 2 tahun ke atas umurnya, lihat, kalau diajak main papanya, digendong terus dilempar, anak itu takut atau tidak? Nah, aneh, minta lagi pak. Saudara, saya belajar itu. Ternyata itu salah satu cara membuat seorang papa mendidik seorang pemimpin. Kamu bisa nak, jangan takut, ada papa di sini. Figur papa itu buat anak itu jadi berani, karena ada yang backup, ada yang backing, ada yang menjaga di belakang. Maju, kamu bisa. Maka itu setan lebih banyak merusak papa-papa daripada mama. Sebab setan tahu, dari 2 figur papa dan mama, setelah kita baca fungsi mereka, fungsi beda-beda, jawab pertanyaan saya, siapa pembentuk karakter dari 2 orang ini? Papa, bukan mama. Mama jangan kecil hati dulu. Mama punya peranan penting juga. Papa itu figur yang menguatkan hati, membuat anak-anak berani untuk bertindak. Karena ada yang menjamin, ada yang mendukung, ada yang menjaga. Saudara lihat, papa dengan mama, bedanya di sini. Buat anak-anak, mereka lebih gampang memaafkan papanya atau mamanya kalau salah, dua-dua itu. Nah, itu luar biasa. Bagi anak-anak, mama itu boleh berbuat salah. Anak-anak hatinya luas, kalau mamanya salah mereka bisa terima. Tapi aneh, bagi anak-anak, papa tidak boleh salah. Saya meneliti ini sampai hari ini belum ketemu jawabannya. Siapa memberitahu anak-anak itu? Mama boleh salah, tapi papa tidak. Saudara lihat 3 fungsi yang pertama tadi. Apa pertama? Takut Tuhan, saleh. 2 apa? Adil. 3 apa? Nah, ini dia, tak bercacat. Heran betul melihat anak-anak itu. Mengapa mereka bisa tahu mamanya boleh salah, papa tidak?
Saudara, begini ilustrasi yang paling gampang. Walaupun kita sudah tua-tua, apalagi yang anak-anak, dengar ya. Kalau kita nonton film, kita baca komik, kita baca buku cerita, akhirnya jagoannya mati. Gimana perasaan kita? Aduh, kecewa. Ngapain delok bioskop nek gini nih? Mati akhirnya. Aduh, itu kecewa sekali. Saudara, seperti itu hati anak-anak. Bagi anak-anak, papa itu jagoan. Jagoan gak boleh mati, jagoan gak boleh kalah. Maka itu ketika anak-anak melihat papa salah, dia sakit hati betul. Simpan ini, saudara. Berat jadi papa daripada jadi mama, karena tanggung jawab ini. Anak-anak harus melihat papanya benar terus. Wah, itu yang repot. Papa-papa renungkan firman ini. Kolose 3:21. Saya tetap beri tanda 1 Tesalonika 2 karena kita belum selesai. Hai siapa yang ditegur? Bapak-bapak, bukan mama. Jangan sakiti siapa? Hati anak-anakmu. Saya belajar dari hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole. Dia sudah meninggal. Papa menyakiti anak kalau papa melakukan 3 kesalahan utama. Catat. 1. Di mata anak-anak, papa tidak boleh menyakiti mama. Begitu anak-anak melihat papa nyakiti mama, anak itu rusak hidupnya. Kapan papa menyakiti mama? Ada beberapa hal. Salah satu contoh, papa pukul mama. Anak tahu, anak gak rela, saudara. Anak gak terima kalau mamanya dipukul oleh papanya. Itu hati anak-anak. Kapan anak-anak terluka hatinya oleh papa? Ketika papa menyakiti mama. Kalau papa selingkuh, itu anak sakit betul-betul karena mamanya dikhianati. Saya kagum pada roh itu. Semua anak punya hati seperti itu. Bagi anak perempuan, kalau papanya selingkuh, saudara, anak itu akan takut menikah. Kenapa takut menikah? Jangan-jangan si suamiku nyakiti aku kayak mamaku disakiti papaku. Kasihan. Nomor 2, kapan papa nyakiti anak? Catat. Ketika papa tidak adil atau pilih kasih. Kalau saudara baca buku karangan Floyd McClung yang diterjemahkan oleh Eddie Leo, judulnya Hati Bapa, saudara kan tahu kisah di situ. Bagaimana seorang anak kecewa dengan hidupnya karena dia kecewa dengan papanya. Ini yang kita harus miliki, saudara. Maka kalau kita buat itu sebagai papa, anak kita hancur. Jangan pilih kasih papa-papa. Berlakulah adil, anak-anak gak bisa terima. Nomor 3, kapan papa melukai hati anak? Ketika papa tidak tepat janji. Saudara ingat gak? Anak-anak itu makhluk yang sangat pegang janji. Jawab iya atau tidak? Apalagi kalau yang ngomong papanya. Dipegang itu, kadang-kadang kita lupa. Anak itu gak akan lupa. Inilah 3 hal yang buat papa bisa nyakiti anak. 1, papa nyakiti mama dengan cara pukul atau selingkuh dan sejenisnya. 2, papa tidak adil. 3, papa tidak tepat janji. Itu anak terluka betul. Saudara, ayo kita perhatikan itu. Supaya Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hidup pernikahan kita, keluarga kita. Mendisiplin, itu fungsi ke-6 dari papa. Sama. Kalau papa tidak memperlakukan hukum kebenaran, tidak mendisiplin, anak juga rusak. Kita buka 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Ini keluarga orang yang diurapi, yaitu keluarga Raja Daud. Anaknya bisa bermasalah. Kenapa anaknya bermasalah? Karena konsep yang gak dipakai oleh Daud sebagai papa. Adonia, itu salah satu anak laki Daud. Kalau kita baca nanti surah di rumah tentang Adonia, memalukan bapaknya luar biasa. Ini anak memperkosa adiknya sendiri, walaupun adik tiri. Anak yang membuat malu orang tua. Anak membuat sakit hati papanya.
Daud sangat sedih. Ternyata salahnya dia. Dari kecil bagaimana? Selama hidupnya siapa? Ayo baca Alkitab, saudara. Selama hidupnya siapa? Adonia. Papanya bagaimana? Belum pernah ngapain? Menegur, mendisiplin dengan kata-kata biasa. Hei, kenapa kamu gak buat itu? Kenapa kamu begitu? Itu gak pernah diberlakukan. Nah, alasannya, ini alasan klasik, apalagi orang Tionghoa. Anak laki pertama cakep lagi pasti sering rusak. Kenapa? Karena dipuji, dimanja, nggak pernah didisiplin. Laki sekali, anak binatang tidak perlu disiplin. Anak binatang nggak usah dibilang ini jam tidur, cuma melek terus. Betul? Mereka tahu jam berapa tidur. Anak orang belum tentu. Kita harus mendisiplin. Maka itu, saudara, anak-anak tidak boleh diasuh oleh opa, oma, emak engkau. Rusak. Kenapa? Karena opa, oma cenderung memanjakan anak. Maka itu kalau anak-anak sudah bilang gini, nggak mau dengan papa mama, di rumah opa, oma saja. Oh, itu mulai rusak sudah. Sebab di rumah oma, opa, apa-apa boleh. Maka itu mendisiplin anak itu penting. Itulah 4 fungsi mama, itulah 6 fungsi papa. Biarlah masing-masing kita tahu aturan mainnya. Atau tahu, kalau saudara belajar sutradara, jadi pemain film atau cerita, maka harus ikut sutradaranya. Jangan dibolak-balik, harus ikut aturan itu. Maka kalau kita suami